Kan kalau kita mah Sunda lagi. Kalau di bahasa Indonesia kan judul tadi kapital semua, tapi kalau di bahasa Jerman mau judul mau enggak tetap sesuai aturan. Jadi hanya nomen yang huruf kapital dan hanya kata pertama setelah titik yang huruf kapital. Itu ada yang unik-unik nggak sih waktu ngajar bahasa Jerman di Info Jerman itu? Ada aja ya kayaknya. Ada yang pas dipanggil dia keluar Zoom gitu. Ada yang maunya ngomong terus gitu. Ada yang lebih suka nulis jadi pas disuruh ngomong keluar, tapi ada juga yang sukanya ngomong. Jadi kayak ada-ada aja sih anak-anak. Kopi, Kafe, radio, tomat, tomate. Halo sahabat Otka semuanya, ketemu lagi dengan saya Kang Man di podcast Cerita Otka. Hari ini podcastnya akan ada sedikit berbeda nih. Kalau dulu mungkin teman-teman dengar cerita pengalaman, dan sekarang kita tetap masih dengar pengalaman, tapi kita akan bahas belajar bahasa Jermannya itu dari tutor yang benar-benar sudah pengalaman di Jerman. Kemudian kita juga bakal tahu bagaimana sih belajar bahasa Jerman yang efisien. Nah, tapi ini dasar-dasarnya aja sih teman-teman ya. Nah, oke. Selain itu kita juga akan bahas kosakata yang mungkin ya sedikit mirip gitu. Nah, nanti kita akan bahas ya. Oke, sekarang kita kedatangan tutor dari Info Jerman yang terbaik. Yang mana teman-teman kalau pengen belajar bahasa Jerman yang secara full, teman-teman bisa kunjungi di Info Jerman aja. Oke? Nah, jangan lupa untuk nanti teman-teman kunjungi di Info Jerman dan mudah-mudahan ketemu dengan Pronaflah. Oke. Halo Pronaflah. Halo Kang Ilman. Oke, gimana Pronaflah? Apa nih? Sudah siap nih belajarnya nih, ngajarnya nih. Kang Ilman gak sih yang udah siap belajar atau belum nih? Halo teman-teman semua. Oke, los get. Oke, gimana Pronaflah? Perjalanannya dari Bandung ke sini nih? Biasa aja. Udah biasa ya. Oke, ini Pronaflah. Kita sekarang kan pengen podcastnya cerita tentang pengalaman-pengalaman di di Jerman dulu ya. Mungkin kita akan bahas mitos dan faktanya dulu. Boleh nih. Aku punya pertanyaan nih buat Kang Ilman. Oke. Aku udah nyiapin. Ada sekitar 10 pertanyaan. Oke, ini jawabnya mitos atau fakta gitu ya. Yang pertama, belajar bahasa Jerman itu mustahil kalau cuma dari YouTube. Mitos. Kalau udah bisa bahasa Inggris, belajar bahasa Jermannya jadi gampang banget. Fakta. Kerja di Jerman itu harus punya gelar S2. Mitos. Kalau gak ikut les resmi, gak mungkin nih bakal bisa lulus ujian bahasa Jerman. Mitos kayak. Oke. Belajar bahasa Jerman harus hafal semua kata benda dan gendernya. Itu fakta. Gitu, oke. Dan di Jerman gak ada makanan yang halal. Itu mitos. Lanjut, ngomong bahasa Jerman sehari-hari itu beda banget sama yang diajarin di kelas. Itu fakta kayaknya. Fakta. Oke, undan. Kalau udah level A1, bisa deh ngobrol sama orang Jerman. Oke. Terus lanjut, di Jerman itu kita nggak bisa kuliah gratis soalnya kita bukan warga negaranya. Itu fakta kayaknya. Nggak bisa. Jerman tenang aja, tinggal di Jerman juga ntar bisa. Fakta juga kan, banyak Google Translate, ada iPhone cerdas ya kan? Oke. Udah ada AI ya, Oke, boleh. Oke, sekarang balik nanya deh, bener nggak sih siapa saya? Oke, kan tadi udah nanya-nanya ke saya. Yang tahu dong, yang benernya itu kayak gimana? Oke, untuk pertanyaan pertama tadi itu apa? Belajar bahasa Jerman itu mustahil kalau cuma dari YouTube. Dari Pronaflah sendiri ya, sudah pengalaman udah pernah ngajar, udah pernah ke Jerman juga. Gimana? Mitos sih. Oke. Soalnya YouTube tuh ngebantu banget, walaupun kita udah belajar di kelas, tapi pada akhirnya YouTube juga penting buat nunjang kita banyak kosakata, belajar Aussprache ya, pronunciation-nya, terus belajar istilah-istilah yang kita tuh nggak temuin di kelas. Gitu. Jadi itu penting juga sih sebenarnya. Kalau rekomendasinya apa aja? Banyak lagi. Kalau sering dari YouTube podcast ataukah lebih apa? Ada podcast, ada juga yang kalau misalnya mau belajar grammar tuh ada ininya sendiri. Channel YouTube-nya. Channel YouTube-nya. Oke, kita lanjut lagi ya, pertanyaan kedua. Udah bisa bahasa Inggris, belajar bahasa Jerman katanya gampang banget. Kalau menurut saya sih mungkin ya kalau jago bahasa Inggris ya, mungkin strukturnya mungkin agak mirip-mirip. Nah, tapi menurut Pronaflah gimana? Mitos sih. Mitos. Iya. Saya salah. Soalnya jauh banget teman-teman. Coba deh yang udah bisa bahasa Inggris terus belajar bahasa Jerman gimana? Sama kan deh, sama-sama susah gitu. Malah kadang ada yang bilang bahasa Inggris lebih gampang ya dibanding bahasa Jerman. Soalnya bahasa Jerman tuh strukturnya beda sih. Oke. Kosakatanya juga jauh beda. Malah lebih banyak kemiripan sama bahasa Indonesia. Kata-katanya ya, kalau strukturnya beda ya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan tadi ketiga dari Pronaflah. Tadi apa kerja di Jerman harus punya gelar S2. Nah, gimana? Enggak, itu mitos banget. Iya, lulus SMA juga bisa ya berangkat ke Jerman. Mau ngapain dulu nih ke Jerman ya kan? Tergantung tujuannya teman-teman gitu. Itu
SMA masih bisa? Bisa abis Untuk SMA ambil bisa. apa itu kayunya? Banyak sih programnya, ada au pair, ada Ausbildung, ada FSJ, ada Kalau untuk S1 ya? Tutol, Oke, bener. berarti Ausbildung juga bisa ya. Jadi untuk Hmm. teman-teman kalau pengen ijazah SMA tapi pengen itu pakai Ausbildung bisa. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan keempat tadi tuh. Kalau ikut les resmi nggak mungkin lulus ujian bahasa Jerman. Enggak, mitos. Mitos. Berarti bisa belajar sendiri dong. Bisa belajar sendiri. bisa. Yang penting tuh sebenarnya kita rajin sama konsisten ya. Karena kan kalau soal tuh bisa diakalin. Misalnya kan soal ada polanya gitu ya Oke. kan. Untuk presentasi, misalnya kalau buat kan ya ada untuk prestasi kita bisa lihat dari YouTube. Bahkan kadang lebih baik kalau kita lihat dari YouTube karena dapat info-info dibandingkan kalau dari gurunya doang gitu. Saya Oke. jadi tambahan gitu ya. Terus tuh buat teman-teman yang nggak ambil spesifik buat belajar Prüfungstraining gitu, ya nggak apa-apa juga bisa belajar sendiri kok. Aku juga waktu ujian belajar sendiri. Wis. Sombong banget ya. Iya, itu kan sebenarnya kursus sama apa bedanya kita untuk kursus menggunakan mentor sama kalau belajar otodidak itu ada fungsinya masing-masing nggak sih? Fungsi gimana nih misalnya? Misalnya kalau untuk pakai belajar dengan tutor itu goalsnya untuk dapetin ini, kalau pakai belajar otodidak itu fungsinya hanya buat ini aja gitu. Ada. Sebenarnya kalau kita belajar sama tutor enaknya ada yang ngebenerin, terus ada tambahan info saya ini sebenarnya salah, kayak waktu itu saya pernah coba belajar sendiri ya. Kok ada Z-nya banyak banget ya bahasa Ada Jerman. Ada Z. Oh, Z, ada oke. Z yang kecil, Z yang gede, bedanya apa gitu. Nah, kalau sama tutor kita bisa jadi diperjelas gitu ya. Tapi kalau misalnya belajar sendiri kan ya harus cari-cari kemana-mana ya. Tapi sekarang guru kan banyak ya, bisa dari mana-mana gitu. Nah, cuman kalau untuk ujian, bisa kita udah belajar nih sama tutornya gitu. Nah, terus kan sisanya tinggal mastering aja nggak sih sendiri. Nah, itu sebenarnya bisa banget kalau misalnya nggak sama tutor. Otodidak juga bisa buat lulus. Jadi jangan kayaknya sorga lah, jangan Nice. khawatir. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan yang kelima tadi tuh ya. Belajar bahasa Jerman itu harus hafal semua kata benda dan gender. Gimana tuh? Fakta. Oke. Dan aku tahu itu susah. Fakta, karena kalau kita makin tinggi levelnya, itu makin banyak grammar yang butuh si kata benda ini dengan artikelnya. Kalau misalnya udah sama, nih teman-teman yang A2 atau B1 ya pasti relate banget ya sama datif akusatif gitu. Oke. Nah, itu artikelnya berubah-berubah kan. Kalau kita nggak hafal artikel dasar, kita bingung. Ini berubah jadi dem, jadi das, jadi der, jadi apa gitu. Oke. Jadi perlu juga sih. Tapi tenang aja, walaupun banyak orang yang bilang ini harus ngafal gitu-gitu ya. Cuman ada yang namanya insting kebahasaan. Oh, iya. Jadi kalau lama-lama kita bersinggungan dengan bahasa itu, lama-lama jadi hafal aja gitu. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan keenam, di Jerman nggak ada makanan halal. Mitos banyak. Makan apa waktu itu di Jerman? Roti. Biar Eropa banget gitu makannya roti nggak. Banyak juga daging-dagingan yang halal karena di Jerman tuh juga banyak orang Turki. Jadi banyak muslimnya juga, dan dia biasanya ada tulisan halal atau sertifikasi halal juga tetap ada gitu. Jadi kita tenang aja, banyak kok yang Oh, halal. ada tulisan halalnya juga. Ada tempat Oke. pemotong apa yang jual daging itu kadang suka ada yang ada tulisan itu. Tapi kalau orang Turki yang jual udah pasti halal sih kayaknya. Oh, oke. Berarti cari orang Turki ya. Oke, bener. Buat apa ya? Buat apa ya? yang jualan orang Jualannya, Turki ya, bukan betul. cari jodohnya ya. Iya, boleh juga sih kalau mau ya. Oke, kita lanjut lagi tadi ngomong-ngomong bahasa Jerman sehari-hari itu beda banget sama ngomong pas di di Jerman. Fakta sih. Karena kan tadi baru cerita ya nonton film Break ya. Oh iya, saya baru nonton film Break. Betul, dan itu beda banget kan? Beda. Mungkin kalau kita di sini belajar tutornya masih tutor Indonesia. Ya. Logat-logatnya masih Indonesia lah ya gitu. Jadi wigetsnya belum yang kayak wigets gitu kan, masih wigets Indonesia gitu. Tapi kalau di sana tuh semuanya jadi lebih cepat. Kayak orang tuh kayak nge-rap gitu ya semuanya. Terus habis itu juga tadi dia ngomong apa ya, kok kayaknya nggak struktur banget ya gitu. Terus banyak juga ya sama lah kayak kita, banyak namanya Umgangssprache atau bahasa gaul gitu. Jadi nggak selalu struktur, makanya kalau nonton YouTube, nonton film itu bantu kita banget sih buat belajar yang di luar dari yang di kelas. Gitu. Oke. Bener sih, seperti waktu saya awal nonton Break ya, ini tuh ngomong tuh apa cepet banget dan banyak istilah baru sih. Bener. Istilah baru yang familiar banget saya hafal tuh losket. Ya. Sama ih gitu kan saya kan. Selanjutnya nggak tahu ya apa ya. Oke, bener. Terus kalau untuk level A1 sebenarnya kan cukup sebenarnya ya. Apakah enggak sih sebenarnya?
Mitos sih. Oke. Sama ya kayak tadi gitu yang dipelajarin di kelas aja kan beda nih sama yang di luar gitu. Ya emang sih katanya kalau A1 ya bisa lah kita how are you mah ya katanya Iya. gitu. Ya sama aja sih kayak bahasa Inggris kalau di levelnya masih SD kan ngomong juga agak susah ya Oke. gitu. Jadi tetap aja harus belajar ya minimal sampai A2 atau B1 lah. Walaupun A1 katanya buat au pair, buat program efficient, au pair sebenarnya A1 aja cukup katanya. Buat Iya nikah sih. sama orang Jerman, A1 cukup. Iya sih, tapi buat keseharian itu ya kan kita aja beda ya pas ketemu sama orang saya aja udah belajar B1 beli es krim udah mikirnya di belakangnya kan ngomongnya gini ketularan malah bahasa Inggris keluarnya. Inggris. Ya itu terjadi ya kadang-kadang Oke, ya oke. gitu. Soalnya kasihan sih mas-masnya kayaknya udah pengen buru-buru nungguin saya mikir dulu gitu kan ya. Nah jadi kalau A1 kayaknya terlalu beresiko walaupun bisa juga sebenarnya gitu. Tapi rata-rata yang pergi ke Jerman ya, pengalaman. Mm-mm. Yang buat untuk program au pair, efficient, Ausbildung dan sebagainya, minimal kayak au pair sama efficient lah. Itu rata-rata di level apa sih mereka tuh? Kalau bisa sih B1 ya. B1. Lebih aman. Lebih aman. Oke, B1 teman-teman. Ya kalau di Info Jerman belajar itu kurang lebih sekitar 6 bulan aja cukup ya. Cukup. Cukup. Kalau teman-teman rajin juga. Harus rajin. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di Jerman bisa kuliah gratis, tapi bukan hanya warganya juga bisa. Fakta. Soalnya banyak universitas-universitas di Jerman itu yang nggak narik biaya pendidikannya. Jadi bukan beasiswa sih, emang program kuliah di sana tuh gratis, terutama di sekolah-sekolah negerinya. Oke. Gitu. Itu tuh dapat dari mana sih mereka tuh, uang pajak atau apa? Kurang tahu ya kalau itu ya. Mungkin pajaknya tinggi juga kali ya. Emang bener katanya 30-40% Begitu. kan. Oh. Nah, kayaknya pajaknya digunakan Sebaik mungkin, betul. Indonesia bagus. Indonesia juga bagus. Akan menjadi seperti itu mungkin ya. Insya Allah. Ya, karena negara maju. Sekarang kan masih berkembang. Nanti Iya. negara maju. Amin ya. Amin. Oke. Jangan ke tepi jurang, Bay. Oke, lanjut lagi. Gak bisa bahasa Jerman. Tenang, bisa menggunakan Google Translate. Pengalaman begitu pakai Google Translate nggak? Enggak lah. Oh enggak. Soalnya dia bakal nanya Inggris atau Deutsch, Inggris kalau lagi ragu. Tapi Oke. kalau misalnya pede ya udah Deutsch aja, mereka ini kok cukup respect kok. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong bahasa Jerman mereka bakal nungguin. Cuman ya kitanya aja yang gak enak nggak sih, kayak aduh yang belakang ngantri nih, kita mau berusaha ngomong bahasa Jerman tapi gimana ya kayak gitu. Terus kalau penggunaan Google Translate gimana ya? Lama gak sih nunggunya, mau ngomong aja kayak ngetik dulu gitu ya kan, atau enggak pakai suara gitu, tapi tetap aja kan dia nggak ngebaca full ya kalau Google Translate itu, jadi nggak direkomendasikan. Oke, ya bisa tapi tidak direkomendasikan ya. Betul. Tapi berarti mitos ya. Mitos. Oke, kita lanjut lagi nih ke obrolan selanjutnya. Kita mulai belajar teman-teman ya. Aduh. Oke, nih Ronald mungkin fokus ke layarnya teman-teman Sobat Outcast Boleh. ya. Kalau di bahasa Jerman itu kan ada 2 artikel kan ya. Benar. Ada der, die, das sama ein. Nah itu tuh bedanya itu gimana sama pengaplikasiannya gimana? Nah ini tuh banyak banget ya yang bertanya-tanya ya, gimana sih sebenarnya cara bedain der die das eine? Soalnya namanya susah. Kalau di kelas pasti tutor bilang yang satu bestimmten Artikel, yang satu unbestimmten Artikel. Gampangnya gini, kalau yang der die das itu yang bisa kita temuin di kamus nih, der die das, dan itu tuh kayak de di bahasa Inggris. Jadi misalnya kita mau ngomong aku beli banana gitu ya, atau ich kaufe die Bananen gitu. Barangnya itu masih umum nih, belum spesifik ke barang yang mana. Nah tapi kalau yang eine dia itu lebih udah spesifik, dan eine itu sama kayak atau en dalam bahasa Inggris. Artinya apa tuh? Sama en. Sebuah. Nah, jadi makanya kalau belajar unbestimmten Artikel eine itu nggak mungkin ada pluralnya karena artinya sebuah. Misal, aku beli sebuah keju gitu ya. Ich kaufe einen Käse. Gitu. Jadi sebuah keju kan nggak jelas ya itu yang mana. Nah, sedangkan kalau yang bestimmt tuh jauh lebih jelas barangnya, walaupun umum juga tapi jauh lebih jelas yang itu tuh barangnya kayak gitu. Kalau eine Käse kan sebuah keju, yang mana kejunya gitu, banyak gitu kan. Nah diperjelas dengan der die das gitu perbedaannya. Contoh katanya seperti apa aja nih contohnya biar teman-teman tahu. Yang der die das, misalnya buah-buahan deh ya. Oke. Misalnya apfel tuh der Apfel. Oke. Terus pisang, banana, di banana. Terus kalau roti, bukan buah ya roti. Makanan ganti. Itu jadi das Brot kayak gitu. Jadi beda-beda. Oke. Sebenarnya saya masih penasaran juga sih. Der die das itu kenapa berbeda ya? Nah, kalau info lebih lanjutnya bisa di mana nih belajar? Bisa di Info Jerman. ada di sini editor. Oke. Nah, sebenarnya panjang lagi nggak sih itu der die das itu sebenarnya penjelasannya? Panjang sih. Panjang ya. Jadi banyak banget yang nanya, gimana ya Frau cara bedain der die das? Aduh nggak ada lagi.
Harus ngapa? Ada sih, cuman di Info Jerman. Ada panjang banget, nanti ini ngabisin segmen nih gitu kan. Satu sesi kuliah sendiri. Emang sih awal-awal saya belajar juga yang pas dari tes tuh pas level A1 itu emang nggak terlalu dijelasin secara detail. Yang penting teman-teman tahu aja dulu ini. Nanti di pembelajaran di level A2 kemudian B1 itu akan benar-benar lebih paham kan. Betul. Katanya gitu, seperti itu ya teman-teman. Insting kebahasaan. Kembali lagi ke insting. Oke, langsung yang ini ya. Kan di Jerman itu ada struktur kalimat ya. Kalau di ini kan subjek, predikat, objek lah gitu ya. Nah, kalau di Jerman sendiri kayak gimana sih, ada perbedaannya nggak sih? Itu subjek, predikat, objek, ataukah ada perbedaan gimana gitu? Basic strukturnya sama nih kayak bahasa kita. Kan dulu kan ini Bapak Budi atau saya adalah siapa kayak gitu. Jadi strukturnya tetap sama, subjek, predikat, objek, dan keterangan SPOK. Tapi menariknya kalau di bahasa Jerman itu ada Queen-nya. Queen kan nggak boleh tergantikan ya, harusnya. Nah, Queen-nya itu adalah si kata kerja atau verben. Jadi dia harus ada di posisi kedua, tahtanya nggak boleh digonta-ganti. Wajib banget. Mau itu kalimat pernyataan atau kalimat pertanyaan. Kecuali kalau pertanyaannya yang tipikalnya jawabannya iya atau tidak, namanya ya oder nein fragen. Misal kita mau nanya, Kang Ilman lari gak? Gitu. Nah, dan kita tanyanya, Kang Ilman jogging aja deh, jangan lari ya. Kang Ilman joggst du? Gitu. Nah, itu kan langsung verbennya tuh di posisi pertama. Tapi kalau misalnya kita mau nanya, Kang Ilman larinya kapan gitu ya, kapan kamu lari gitu ya, berarti kita tanya kan pakai one ya, one tuh artinya kapan. Jadi Kang Ilman one joggst du gitu, kan dia tetap di posisi kedua tuh. Nah, kalau Kang Ilman jawab nih, aku lari kapan? Besok. Oke. Ich jogge morgen. Kan ich jogge tetap di posisi kedua tuh. Jadi dia mau pertanyaan, mau pernyataan, dia harus di posisi kedua. Kecuali kalau pertanyaannya iya atau tidak, maka kita ilangin kan itu si kata tanyanya yang di depan, jadi verbennya maju ke depan gitu. Oke. Kebayang nggak? Sudah mulai terbayang. Ada lagi nggak sih pola lagi gitu untuk kata kerja, untuk kata tanya itu ada perubahan nggak sih? Enggak sih. Sama ya? Perubahan maksudnya konjugasi verbennya. Ada. Nah, jadi menariknya gini, semuanya tuh berubah kalau di bahasa Jerman. Semua kalau berubah gimana? Semua. Misalnya kalau saya, kamu, mereka, dia, itu beda-beda. Kalau saya, nggak bisa nih kita bilang ich joggen. Gitu, nggak bisa. Harus ich jogge gitu. Terus kalau kamu bukan du joggen. Tadi kan aku nanya du jogs gitu ya. Jogs du gitu. Nah, berarti dia jadi jogs gitu. Jadi setiap personal pronoun, setiap kata ganti orang tuh dia berubah. Artikel juga berubah. Makanya tadi penting buat belajar artikel. Lumayan ribet ya. Iya. Ini emang harus ada kelas ya. Nah, tapi pada dasarnya sebenarnya ada perubahan ya. Tapi betul. emang ada polanya juga. Oke, yang tadi sudah disebutkan oleh Frau ya. Oke, kemudian ada pertanyaan selanjutnya nih. Ini kan kalau di bahasa Jerman tuh ada kata benda ya. Katanya harus selalu kapital atau harus apa gitu, ada cirinya nggak sih? Betul. Jadi kalau kita baca tulisan bahasa Jerman nih, buat orang yang nggak biasa, ya alay banget ya hurufnya besar kecil gitu ya. Nah, itu menariknya. Jadi di bahasa Jerman itu semua kata benda tuh maksudnya bukan kursi, bangku gitu, bukan gitu doang ya. Semua nomina atau nomen itu harus ditulis pakai huruf kapital depannya. Gitu. Nah, jadi cirinya kata benda adalah dia ditulisnya pakai huruf kapital. Kayak contohnya? Contohnya, misalnya ich habe einen Hund. Nah, Hund-nya itu harus ditulis pakai huruf kapital. Gak bisa hurufnya huruf kecil. Oh, itu kesalahan ya nanti ya? Iya, itu nanti dihitung kesalahan. Apalagi kalau teman-teman mau ujian, nah itu nanti jadi poin minus tuh. Oh, simple ternyata. Iya, betul. Ich habe einen Hund. Kalau di depan, mein Hund ist süß misalnya. Nah, Hund-nya itu tetap harus kapital. Jadi bukan karena dia di awal abis titik dia harus kapital, enggak, di tengah-tengah juga bisa kapital. Ya kan kalau di Indonesia mah Indonesia mah jadi Sunda. Kalau dibelajar bahasa Indonesia kan, kalau judul ya nggak apa-apa, kata kerja huruf depan dalam kata tersebut harus besar kan. Kalau judul atau sesuatu yang ingin ditonjolkan kalau di Indonesia. Tapi kalau di sini sebenarnya kata kerja itu kata benda itu wajib kapital depannya. Dan kalau di judul kan, kalau kita mah Sunda lah. Kalau di bahasa Indonesia kan judul tadi kapital semua, tapi kalau di bahasa Jerman mau judul mau enggak tetap sesuai aturan. Jadi hanya nomen yang huruf kapital dan hanya kata pertama setelah titik yang huruf kapital.
Oke, itu perbedaannya. Oh, makanya banyak mungkin yang teman-teman yang bikin CV dan sebagainya, makanya jangan plek-ketiplek ngopi ya. Plek-ketiplek ngopi dari duplikat dari orang ya, tapi sebenarnya harus diperhatikan kayak tadi ya, yang sepertinya benda gitu ya, nomina itu harus diubah ya, harus kapital. Oke. Terus selanjutnya nih, kan banyak banget ya, ada 4 kasus ya di bangsa Jerman. Betul, udah ada Kasus artikel, apa gitu? kasus lagi ya. Gimana? Apa itu? Jadi kasus tuh ada 4. Oke. Siap, catat. Siap. Yang pertama ada nominatif, ada akusatif, ada datif, dan ada genitif. Paling gampang tuh bedain nominatif sama genitif. Karena kalau nominatif itu intinya adalah subjek, teman-teman. Kalau genitif itu dia objek, tapi dia paling beda sendiri. Dia objek yang anak tiri nih. Soalnya si genitif ini hanya untuk kepemilikan. Sedangkan kalau yang akusatif sama datif, nah ini nih yang jadi musuh semua pembelajar bahasa Jerman nih. Tapi sebenarnya nggak musuh juga sih. Lebih ke belum kenal banget aja gitu. Nah kalau datif ini adalah objek penyerta. Kalau misalnya akusatif itu objek penderita. Nah loh, gimana tuh? Misal gini, aku mau bilang Ich kaufe einen Käse deh yang tadi ya. Ich kaufe einen Käse. Aku beli keju. Nah si keju ini kan langsung dikenakan pekerjaan nih sama si subjeknya. Nah itu namanya objek akusatif. Terus tiba-tiba muncul lah Ilman gitu ya kan. Ich kaufe Kang Ilman einen Käse. Nah Kang Ilman ini cowok apa cewek? Cowok dong, betul. Nah kalau cowok itu kan berarti bakal berubah jadi Derman gitu ya. Betul. Derman. Nah karena dia datif artikelnya berubah nih. Derman kalau datif tuh berubah jadi dem. Jadi ich kaufe Demman, yang mana itu Kang Ilman ceritanya ya, baru einen Käse. Nah jadi itu artinya beda. Jadi aku membelikan Kang Ilman sebuah keju gitu. Nah memberikan Kang Ilman. Kalau misalnya Kang Ilman yang jadi akusatif kan jadi saya beli Kang Ilman. Gak bisa dong. Iya benar. Iya kan? Nah, jadi fungsinya datif sama akusatif itu untuk ngebedain siapa yang dikasih dan apa yang dikasih kayak gitu. Oke. Sebenarnya. Jadi intinya ada perbedaan ya. Jadi antara yang dikasih sama yang apa yang dikasih. Betul. Nah, itu jangan salah karena teman-teman harus ubah juga ya artikel sama itunya ya, apa namanya sebutnya tuh? Kasusnya ya. Iya, betul. Oke. Ada contoh lain nggak? Contoh lain yang paling krusial nih. Kochen. Masih ingat kochen artinya apa? Memasak. Misal aku mau bilang, Ich koche eine Suppe. Saya memasak sup. Kalau boleh nggak ngomong Ich koche Kang Ilman? Saya masak Kang Ilman. Nggak mungkin dong. Jadi harus ada lanjutannya. Ich koche Kang Ilman eine Suppe gitu. Nah, Kang Ilmannya itu sebagai datif. Kalau kita ganti jadi Derman, tetap jadi Demman. Nggak bisa kita ngomong Ich kaufe den Mann eine Suppe. Nah, berarti itu artinya saya masak si laki-laki itu dengan sup. Gitu. Oke. Nah, jadi ngerti ya harus bedain akusatif datif tuh karena kayak gitu. Nah, itu paling basicnya deh. Lebih lanjutnya kita belajar di kelas. Panjang soalnya. Berarti belajarnya di Info Jerman ya teman-teman ya. Lanjut lagi nih. Kalau yang kan ada jamak kayak gitu ya di Jerman pasti ada ya. Itu ada rumus nggak sih? Duh, rumusnya banyak banget nih. Betul. Jadi ya betul. Selain artikelnya yang berubah, bendanya juga berubah. Kalau di bahasa Inggris kan kita tinggal tambahin S aja ya, atau ES gitu ya. Di bahasa Jerman itu perubahannya serandom itu. Ada polanya atau enggak? Sayangnya enggak semua ada polanya lagi. Jadi teman-teman harus tetap ngafal. Tapi memang biasanya kalau untuk plural itu ditambahin E atau ada S-nya di belakangnya. Tapi nggak semua sih. Tapi kebanyakan ada yang ditambahin E, ada yang ditambahin ER gitu. Misalnya kalau der Tisch gitu, kita bisa ubah jadi die Tische. Jadi tambahannya kan E tuh, ya kan? Ada juga yang ER, Kinderjoy. Das Kind jadi Kinder. Ada ER-nya ya? ER-nya. Ada juga yang EN, Frau. Di Frau jadi Frauen. Nah, beda-beda. Oke, jadi ada tambahannya, ada E, ada ER, sama EN ya? Tapi itu juga ada apa? Nggak jadi mesti gitu ya? Ada juga yang lain itu? Ada juga yang lain. Ada yang misalnya tambahin ER nih, tapi huruf vokalnya berubah. Das Buch jadi die Bücher. Beda kan? Sama-sama ditambahin ER tapi U-nya berubah jadi U umlaut. Nah, kayak gitu. Berarti itu kita harus benar-benar hafal ya? Iya. Itu harus belajar nulis kosakata setiap hari dihafal atau kan memang harus kayak gimana ya biar kita lancar gitu?
Setiap orang tuh punya cara ngafal beda-beda. Tapi kalau aku dulu, kita paling efektif itu kalau kita nulis dan kita pakai. Itu paling efektif. Jadi kalau aku dulu belajarnya kayak gini. Kita catat nih dulu ya kosakata baru. Misalnya baru di kelas dapat 10 nih kosakata baru gitu ya. Kita catat artikelnya apa, terus pluralnya apa, dan satunya jangan arti. Kita tulisnya contoh kalimat. Jangan tulis arti. Jangan tulis arti. Kita tulisnya contoh kalimat yang dari kita sendiri. Jadi kita inget nih pas baca kayak, oh ini tuh yang ini nih ada di kalimat ini, oh berarti artinya ini gitu. Jadi biar kita tidak terbiasa menerjemahkan, tapi kita memahami konteksnya teman-teman. Karena kalau menerjemahkan kan gak semua ada padanan katanya ya, begitu. Jadi konteks teksnya ya. Oke. Betul. Menarik. Terus selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya itu kalau kata sifat itu sebenarnya katanya bener ya, bisa berubah dan tergantung gender atau gimana? Nah, kalau kata sifat ini iya, betul bisa berubah kalau dia deketan sama nomen. Misal kita mau ngomong, oh ini, selamat pagi apa? Guten Morgen. Itu kan dari kata good, artinya baik, dan morgen, artinya pagi. Nah, kenapa ada en-nya ya? Iya bener, saya udah kepikiran. Nah, itu. Jadi itu berubah. Terus misalnya kita mau bilang, Frau itu cantik gitu. Die Frau ist schön. Tapi kalau kita mau bilang, aku kemarin ketemu sama Frau yang cantik itu, berarti kita ngomongnya ganti nih, bukan ich treffe die Frau ist schön. Aduh panjang banget ya kan kalimatnya. Kita ubah jadi ich treffe die schöne Frau. Ada tambahan e-nya. Nah itu bergantung dari mana? Bergantung dari artikel. Balik lagi kita harus hafal artikel ujung-ujungnya gitu. Ada tips lagi nggak untuk belajar artikel? Nyatet. Nyatet ya? Nyatet betul. Oke. Berarti nyatet untuk praktekin lagi ke kalimat ya, gitu betul. ya? Oke. Praktek kalimat dan dalam berbagai kasus. Cobain versi datifnya, akusatifnya, kayak gitu. Iya. Jadi biar tahu ya apa penggunaannya. Benar. Oke. Rumit ya memang ya. Ada contoh lain nggak untuk yang tadi? Yang yang tergantung gender itu? Ada misalnya, kan tadi kan selamat pagi ya? Ada lagi nggak contoh kalimatnya? Misalnya sama-sama good nih ya, sama-sama good. Misalnya kita mau bilang laki-laki yang baik. Kayak laki-laki yang baik ya nggak apa-apa ya. Misalnya laki-laki yang baik. Nah itu tuh kita bisa bilang ein guter Mann. Karena man kan artikelnya der. Jadi er-nya ngikut tuh. Jadi ein guter Mann. Gitu. Tapi kalau der didas berubah lagi. Kalau der nanti jadinya bukan er. Jadi der gute Mann. Gitu. Jadi kelihatan juga nih dari artikelnya. Contoh lagi misalnya tadi Frau udah ya. Misalnya eine schöne Frau. Nah die schöne Frau sama. Kalau anak gitu berarti das gute Kind misalnya, dan juga ein gutes Kind. Nah jadi ada ES-nya kan tuh di belakang. Nah itu karena dia dari das gitu. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Mungkin teman-teman yang masih bingung Kak, iya. Makin bingung nih. Sebenarnya teman-teman bisa ikutan juga di Info Jerman. Sebenarnya ada beberapa trial class untuk teman-teman ujian dulu, atau bukan ujian sih. Sebenarnya teman-teman pengen, saya pengen coba dulu nih belajar di Info Jerman tuh kayak gimana, metode belajarnya asik atau enggak. Nah teman-teman bisa ikutan trial classnya dulu. Gimana caranya? Teman-teman pantengin terus Instagramnya Info Jerman, dan mudah-mudahan nanti ketemu dengan Frau Naufla. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan kalau di bahasa Jerman tuh ada huruf-huruf yang menurut saya kayak aneh-aneh ya. Ada yang kayak B, tapi sebenarnya dibacanya bukan kayak B kan? Iya, itu S ya, double S. Terus ada huruf A tapi titik 2. Kemudian O juga titik 2. Itu tuh dibacanya apa dan kenapa seperti itu? Oke, kalau kenapanya saya nggak tahu ya, karena itu orang Jerman yang bikin ya. Tapi memang ada nggak banyak, cuma 4. Cuma 4. Namanya huruf umlaut. Jadi ada A, O sama U. Jadi A umlaut, U umlaut, O umlaut, sama yang satu lagi yang kayak B itu namanya SZ teman-teman dibacanya. Dan SZ itu bukan dibaca misalnya ada kata hi terus SZ terus EN gitu. Hi SZ EN gitu. Bukan. SZ itu double S. Jadi kita bacanya Heisen gitu. Jadi kayak lebih mendesis aja sih katanya. Contohnya kalau kita mau memperkenalkan diri ya, Ich heiße Naufla gitu. Nah, itu bukan I hi SZ EN enggak. Jadi totalnya I heiße, cuman S-nya kayak lebih detail, ada lebih mendesis gitu ya, dibandingkan kalau kita mau bilang aduh apa ya misalnya panas juga sama heiß gitu kan ya, kayak ada mendesisnya, bedainnya gitu aja sih sebenarnya. Nah kalau yang A umlaut itu kita bacanya E. Misalnya apfel ya tulisannya pakai A umlaut, kita bacanya apfel. Bukan apel bukan. Betul. Nah kalau U ini lucu sih, kita harus coba yuk. Kalau U jadi mulutnya U tapi keluarnya O, atau kadang dia kayak mengayun jadi mu kayak kayak gitu.
Gitu. Contohnya, München ayo baca gimana? Udah dicontohin. Kalimat ini kata ini bacanya gimana? Nah, ada u umlautnya kan, berarti kita bacanya bukan München, bukan, tapi München. Oh. Jadi kayak mengayun. Ini kayak mirip huruf O tapi ada kayak U dan diayun gitu ya. Betul. Terus pluralnya buku ya, tadi ada nih katanya ini. Itu dibacanya adalah Bücher. Jadi bukan Bücher aja tapi Bücher gitu. Jadi U-nya tuh lebay, ngondek gitu ya U-nya. Gitu. Nah, satu lagi tuh yang O ya. Kalau O tuh O-nya kayak lebih O gitu. Jadi keluarnya lebih kayak U sih. Mulutnya O tapi keluarnya U. Jadi kayak Misalnya kayak katanya Shun. Nah, dibaca kan Shun. Lebih kayak U kan, lebih sedikit U gitu kan ya. Nah, itu kalau O umlaut dibaca seperti itu. Dan hati-hati loh, umlaut juga nggak ada titiknya, itu ngaruh loh artinya. Misalnya kayak Shon sama Shun. Nah, beda kan cara bacanya. Kalau Shon itu sudah, kalau Shun itu cantik kayak aku. Oke. Baik, terima kasih. Oh, jadi kalau ada titik duanya, berarti itu artinya indah ya. Betul. Tapi kalau nggak ada, artinya itu sudah. Betul. Nah, jadi umlaut juga berpengaruh dari cara bacanya, dari nulisnya juga berpengaruh. Cara nulis, berarti kita nggak boleh salah nulis, salah ngucapin ya. Huruf kapital, umlaut, nah nggak boleh salah. Oke. Ada nggak sih bahas kata-kata buat kata huruf yang dibacanya tuh, ditulisannya tuh mungkin kayak Indonesia huruf S ya, bacanya S. Nah, ada nggak huruf-huruf yang lain gitu yang dibacanya akan unik gitu di Jerman selain tadi ya? Misalnya apa ya? SCH kali ya? S itu gimana bacanya? SCH kan sh gitu bacanya. Agak kayak gimana itu tuh? Misalnya schwierig gitu, tulisannya SCHWI. Oh iya benar, ada itu. SCH gitu. Itu bacanya. Nah, itu dibacanya lebih ngedesisa jadi kayak schwierig gitu. Schwierig. Nah, jadi ada ada gitu ya? sh-nya gitu. Schwierig. Oh, terus kalau ini kayak katanya S di depan itu harus saya lupa waktu S di depan itu harus kayak gimana? Harus bacanya seperti S, ketika nanti belakang itu kayak Z atau gimana? Oh iya benar, ada juga yang kayak agak kayak Z ya. Atau sebenarnya Z yang lebih kayak C ya kalau diomongin. Misalnya gini, jadi kebalik, kalau S lebih kayak Z kadang-kadang. Kalau terutama kalau di depan, misalnya lucu ya, shoes atau manis ya, shoes. Kita tuh nggak bener-bener shoes tapi kayak zus gitu, kayak agak Z-nya. Nah, sedangkan kalau Z itu lebih kayak ada T. Kalau ditranskripnya kayak ada TZ-nya gitu, jadi bacanya lebih kayak C. Misalnya zoo, kan tulisannya zoo kan, kalau bahasa Inggris saya baca zoo kan, tapi kalau di bahasa Jerman kita bacanya zoo. Jadi lebih ada TC-nya ya? Benar. Jadi kayak agak kebalik ya. Kalau S lebih kayak Z, kalau Z lebih kayak C sedikit. Oke. Terus kalau ada lagi nggak dari kata itu yang berbeda gitu? Ketika ada perubahan penempatan gitu? Huruf J. Oh, huruf J. Nah, kalau J itu kita bacanya Y. Y. Kan karena kalau J huruf J sendirian nih berdiri, kita bakal bilang dia sebagai iot. Depannya Y kan. Jadi kalau misalnya ada orang nih nyebutin namanya, halo ich bin Yana. Nah, kita harus memastikan apakah tulisannya Yana pakai Y, pakai Y, atau pakai J. Karena J itu kalau di depan kita bacanya Y. Berarti negara Jepang, kalau bahasa Jermannya kan tulisannya Japan. Bacanya gimana? Japan berarti? Iya. Oh, gitu. Berarti kalau Jakarta bukan Jakarta tapi bukan Jakarta tapi Yakarta. Betul. Gitu. Oke, berarti saya tinggal di mana? Saya tinggal di Jakarta. Iya, ich wohne in Jakarta. Nggak, itu nama kota ya, jadi mengikuti ini aslinya ya. Kalau nama kota nggak berlaku ya, sama semua bahasa pun rata-rata kalau nama kota itu kayaknya mengikuti sesuai dengan asalnya. Walaupun ada beberapa yang berbeda kayak Belanda sama itu kayak Jerman kayak mirip-mirip kan ya? Mirip banget. Nah, Deutsch sama apa? Mungkin kalau teman-teman bisa bahasa Jerman atau bisa bahasa Belanda, bisa lebih mudah belajar bahasa Jerman atau bahasa Belanda. Gimana sih? Kalau misalnya teman-teman bisa bahasa Jerman, berarti belajar bahasa Belandanya lebih mudah. Kalau belajar bahasa Belanda, belajar bahasa Jermannya lebih mudah. Karena mirip. Kosakata strukturnya dong yang agak sedikit berbeda sama beberapa pengucapan. Misalnya kalau di Jerman font, di Belanda mah fun kayak gitu. Beda-beda dikit. Tipis ya. Tapi bener sih, waktu itu saya pernah nonton film di salah satu Netflix ya. Ini tuh ngomong bahasa Jerman atau bahasa Belanda, ternyata itu Belanda. Oke. Tapi mirip, sepintas kok saya mirip ada bahasa Jermannya, tapi emang mirip ya? Mirip banget. Untuk teman-teman yang mungkin Kak, saya masih bingung untuk bahas apa, nah teman-teman silahkan diketik di kolom komentar, mungkin untuk next videonya kita akan bahas kali ya. Boleh. Oke. Bagi teman-teman yang ingin belajar juga Kak, saya pengen belajar di Info Jerman yang kelasnya itu super fleksibel, di mana teman-teman selain belajar kelas online, teman-teman juga bisa
mendapatkan banyak benefit. Ada e-book, ada modul, ada konsultasi gratis. Nah, itu gratis ya semuanya kalau teman-teman menjadi siswa di Info Jerman. Selain itu juga teman-teman akan merasa aman. Karena kenapa? Di belajar di Info Jerman, teman-teman juga akan mendapatkan rapot. Ya, karena Fronafla juga sama. Setiap teman-teman belajar itu pasti mencatat, si ini nih kurang bagus nih, kurang konsisten belajarnya ya kan? Iya, detail ya, detail. Nah, itu pengalaman mengajar itu ada yang unik-unik nggak sih waktu ngajar bahasa Jerman di Info Jerman itu? Ada aja ya kayaknya. Ada yang pas dipanggil dia keluar Zoom gitu. Ada yang maunya ngomong terus gitu. Tapi seru sih kalau misalnya ada yang mau ngomong terus ya. Cuman kan kasihan teman-teman yang lain ya. Iya. Betul, ada yang lebih suka nulis jadi pas disuruh ngomong keluar, tapi ada juga yang sukanya ngomong. Jadi kayak ada aja sih anak-anak. Ada yang Hurennya, From mau Huren terus ya, masa Huren doang ya? Masa cuma latihan mendengarkan doang gitu. Oke, nih bagi teman-teman belum tahu Kak, kalau di Info Jerman itu sistem belajarnya apa aja sih? Kalau di awal itu kayak gimana? Kemudian nanti di akhir itu suka ada gosip-gosip nggak? Atau tip and trick gitu dari flow-nya gitu? Kalau di kelas saya gosip. Bercanda. Bercanda. Ya pastinya kalau teman-teman belajar Renol jangan khawatir karena kita bakal tutor dari awal ya, dari cara pengucapan huruf, angka, jadi tenang aja. Terus semua guru-gurunya asik-asik banget gitu. Bahasanya juga yang nggak yang baku, nggak yang kaku. Media kita juga interaktif banget. Jadi teman-teman tuh nggak bosen cuma lihat PDF doang atau buku aja gitu ya. Kita juga belajar dari YouTube, kita belajar dari media-media lain, games-gamesnya juga banyak. Jadi nggak bakal monoton karena yang utama teman-teman bisa ngomong bahasa Jerman. Mentor-mentornya masih muda-muda. Bener, jadi kita rata-rata Gen Z ya. Muda-muda ya. Kalau itu cantik-cantik lah ya. Amin. Oke, saya ganteng-ganteng. Oke, sebagai informasi aja buat teman-teman yang ingin belajar di Info Jerman, sebenarnya ada 3 kelas untuk teman-teman bisa ikuti. Ada kelasnya kelas private, ada kelas gold dan platinum. Nah, sebenarnya itu beda-beda ya. Untuk peruntukannya biasanya untuk gold ini untuk teman-teman saat ini yang baru anak-anak SMA atau kelas baru kuliah ya semester 7, semester 8 yang masih butuh waktu lama lah untuk belajarnya dan gak buru-buru untuk berangkat ke Jerman. Nah, biasanya kalau untuk teman-teman yang buru-buru kejar target, biasanya menggunakan kelas platinum karena satu level tuh tuntas cuma waktu 2 bulan. Terus Kak, saya butuhnya pengen one-on-one dengan tutornya aja nih, misalnya. Boleh. Nah, itu boleh menggunakan kelas private karena kelas private ini biasanya banyak yang gunakan untuk ini ya, buat persiapan ujian. Iya, lebih intens soalnya. Betul, karena ada ini ya, kalau nggak salah sering ada kalau Kak, saya pengen dapat materi tentang Sprechen aja, nah, itu bisa kan ya? Iya, karena kan kalau di yang rame-rame kan gantian ya sama teman yang lain ya gitu. Nah, jadi kalau kelas private ini untuk teman-teman yang pengen materinya super fleksibel, itu bisa menggunakan kelas private. Betul. Oke, kalau teman-teman pengen belajarnya di Info Jerman, ketemu dengan Fronafla, teman-teman bisa kunjungi Instagramnya Info Jerman. Oke, kita lanjut lagi, Fro. Kita akan bahas ini nih, Fro. Kata-kata yang mungkin mirip ya dengan bahasa Indonesia, kan kata Fro tadi udah bilang banyak yang bahasa mirip. Indonesia itu katanya mirip dengan bahasa Jerman, Indonesia mirip gitu ya. Ada yang beberapa yang mirip, nggak semua kan? Nggak semua, tentu saja. Saya sebutkan nanti Fro sebutkan dalam bahasa Jerman ya. Oke, siap Fro, lihat ke kamera. Kalau tidak kuat, angkat tangannya. Oke, ayo. Oke, kita mulai ya. Oke, sekarang kita mau tanya jawab kosakata bahasa Jerman yang mirip dengan bahasa Indonesia. Oke, 3, 2, 1. Kopi. Kafe. Radio. Hotel. Tomat. Tomate. Salad. Kamera. Foto. Komputer. Internet. Bus. Pizza. Oh, mirip ya. Tapi sebenarnya masih banyak lagi ya. Masih. Nah, bagi teman-teman yang pengen Kak, ada yang mirip-mirip lagi nggak? Nah, nanti sebenarnya kita akan bahas di podcast kita selanjutnya. Dan teman-teman kalau pengen tanya-tanya untuk Kak pengen terkait dengan kosakata ini, pengen ada perbedaannya nggak? Nah, teman-teman silakan komen aja. Kak, saya pengen bahas tentang ini. Komen aja di kolom chat ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin belajar juga jangan lupa kunjungi terus Instagramnya Info Jerman. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan voucher diskon dari saya, jangan lupa ya, langsung aja teman-teman screenshot video ini, teman-teman tinggal kirim ke link di bio atau DM aja di Info Jermannya. Nanti teman-teman screenshot ini, teman-teman tinggal kirimkan aja, oke? Video ini ya, saya dengan Fronafla, oke? Oke, dan insya Allah akan teman-teman mendapatkan potongan harga sampai 200.000, lumayan ya? Banget, aku mau. Oke, bagi teman-teman yang sekarang lagi berjuang belajar
kira-kira ada pesan yang ingin sampaikan Fronaplah untuk teman-teman? Buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Jerman nih, apalagi lagi ngerasain susah banget ya gitu. Ya semua yang di awal-awal semua pasti susah ya. Jadi tetap semangat, tetap konsisten, dan buka relasi kemana-mana karena kalian belajar bahasa bukan matematika. Oke, thank you Fronaplah sudah Ya. sharing ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa jago bahasa Jerman ya. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast Cerita Otka selanjutnya. Auf Wiedersehen.